Alhamdulillah kita berkumpul kembali di Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah di setiap malam Kamisnya. Ini malam Kamis yang ketiga dari setiap bulannya. Yang kebetulan memang kalau malam Kamis pertama awal bulan itu jadwal guru kita Haji Ahmad Isni. Yang kedua jadwal untuk Qasidatul Burdah. Yang ketiga saya, yang keempat nanti ada Malim Haris. Mungkin yang besok beneran di besok Kamis yang besok kita libur karena memang malam takbiran. Ya, jadi setiap malam Kamis ketiga insya Allah saya akan buka kitab. Kalau yang saya bawa ini namanya Ghayatul Muna. Kalau yang di bawahnya syarah itu Safinatun Najah. Bisa Safinatun Najah, bisa Nailur Roja. Ini yang saya bawa, yang saya baca Ghayatul Muna. Syarahnya Safinatun Najah juga. Ya. Jadi yang punya kitab Safinatun Najah atau Nailur Roja dan segala macam boleh dibawa, boleh sama-sama kita simak. Yang setiap malam Kamis ketiga insya Allah kita akan bahas setiap 1 sampai akhir. Ya, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insya Allah nanti setelah taklim ya saya mungkin akan buka 3 pertanyaan dan saya akan tulis pertanyaannya, dan mohon maaf saya gak bakalan jawab langsung. Insya Allah saya nyari dulu jawabannya ya, beserta referensinya ya. Insya Allah itu akan kita teruskan menerus ya, sampai kitabnya habis. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi untuk bekal kita juga nanti di bab dia ya, bab-bab yang lain, wudu, sholat dan segala macam. Ya. Nah, kita mulai bab ini dengan muqaddimah di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini musannif membuka kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-musannifu kitabahu bi Bismillahirrahmanirrahim li amrayn. Al-amr awal iqtida'an bil kitabil aziz. Fa huwa fi jami'i tanzilatihi mabdu'un bi Bismillahirrahmanirrahim. فتنزل الأول لما أنزله تعالى من بيت العزة إلى لوح المحفوظ جملة واحدة مبتدأ فيه بالفاتحة والتي أولها بسم الله الرحمن الرحيم مختتمة بالناس. والثاني تنزله من اللوح المحفوظ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim menurut musannif di dalam kitab ini itu beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti 2 amar, 2 perkara. Yang pertama iktidaan bil kitabil aziz dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh rata-rata kitab As-Salafus Shalih dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Qur'an ya, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahidatan, sekaligus 2 kali. Jadi dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz, dari pembukaan Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas itu sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz nah baru turun berangsur-angsur fi qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kurun periode Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul 40 tahun, wafat 63, berarti selama kurang lebih 23 tahun
Itu berangsur-angsur ayat Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Anas turun selama 23 tahun, berangsur-angsur ke Rasulullah SAW. Jadi pertama kali diturunkan dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz sekaligus. Ya, tapi dari Lauhil Mahfuz turun ke Rasulullah SAW ini berangsur-angsur. Ya, berdasarkan kejadian-kejadian awal. Ya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra ma'adan tariq, kejadian. Ya, terus turun lagi surat, ada kejadian, turun surat lagi, turun lagi gitu. Ya, jadi berangsur-angsur. Itu yang kedua. Ya, jadi turunnya Al-Quran ada yang sekaligus, ada yang berangsur-angsur ke Rasulullah SAW. Yang kedua, mengikuti hadis Rasulullah SAW. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi setiap sesuatu yang dianggap penting di dalam syariat agama yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka dia terputus keberkahannya. Banyak buku-buku yang kita baca, tapi awalnya nggak ada mukadimah bismillahirrahmanirrahim, sekedar bacaan aja. Lewat kita senang, udah. Tapi kalau kitab Salafun Shalih yang didapatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada keberkahan kita baca, dapat ilmu di dalam, kita amalin sampai kita ajarkan kepada generasi di bawah kita. Beda keberkahannya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita di sini kalau kita baca semua, ya mungkin lama gitu. Jadi kita ambil dikit-dikitnya aja. Ini daripada Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan anna man qara'aha mi'amarrah ala wajhin min al-mawja' aw 'ala al-usbur sab'ata ayyam mutawaliyat aw ziyadah azallallahu dzalika al-wajh' wa sihar minhu. Kalau ada orang sakit, nih di dalam kitab ini gitu. Kalau ada orang sakit dibacain Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, di sini katanya atau al-masur sab'at ayyam, atau ada orang kena sihir dibaca Bismillahirrahmanirrahim terus menerus sab'at ayyam, 7 hari mutawaliyat, enggak terputus, 1 hari 2 hari terus sampai 7 hari enggak terputus nih mutawaliyat. Jadi sehari 2 hari besok enggak, ya ulang lagi, enggak boleh. Ini mutawaliyat terus menerus 7 hari au ziyadah atau dilebihin. Azallallahu zalikal waj'a bis. Allah akan hilangi itu penyakit dan sihir dari orang-orang. Ini berkah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fadilahnya besar banget nih kita. Bismillahirrahmanirrahim baru Bismillahirrahmanirrahim. Golong alhamdulillahirabbil alamin itu sampai akhir. Baru Bismillah. Ya. Bahkan dulu ketika di pondok pesantren Darul Hadis itu kita sering menemui hadis itu. Hadisnya saya lupa tapi maknanya saya ingat. Nah, mungkin ada orang lain nanti yang hafal di hadisnya. Saya lupa hadisnya, kalau maknanya saya ingat. Barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, amina minas sariqah wa minal mu'til fujah. Dia sebelum tidur tiap hari diamalin sebelum tidur nih. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Maka amina minas sariqah, maka rumahnya akan aman daripada kemalingan. 21 kali kan gampang kan, 21 kali enggak banyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mautil fujah, dan daripada mati mendadak. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya. Kalau bisa diamalin ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Ya, itu faedahnya seperti itu. Wa hukiya anna ba'dus shalihin qara'a bismillah. Jadi ada orang soleh, rata-rata kalau orang soleh, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mulut baca, kuping dengar, lewat begitu aja. Tapi kalau orang soleh beda. Mulut baca, kuping dengar, hati ditadaburin itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak begini nih. Oke, ada ba'dus shalihin qara'a bismillah. Fa qalat lahu nafsuhu ma ma'naha. Orang soleh baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hatinya dia mengatakan, makna Bismillahirrahmanirrahim itu apa sih? Fa qala, maka ada yang menjawab buat orang soleh ini,
Ya. Al-ba birrun. Ba-nya itu bismi, ba-nya itu adalah birrun, kebaikan, ketakwaan. Wasin sitrun, penjaga aling-aling. Wal mim maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berkata lagi dalam hatinya, faqalat lahu nafsuhu mimman tarjus salatah. Ya, itu wasitru wal maghfirah. Kepada siapa kita mengharap yang tiga itu tadi? Yang ba, yang sin, yang mim. Faqala laha amma alimta ma ba'dal mim wa huwa Allah. Kita lihat bismi, ba, sin, mim. Setelah bismi kalimat apa? Allah. Hatinya bertanya, kepada siapa kita meminta berharap ampunan, penjagaan serta kebaikan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berkata lagi di hatinya dalamnya, bagaimana tapi minas rasa maqasati dzunubika. Saya berharap kepada Allah maghfirah, penjagaan, kebaikan dan segala macam. Tapi bersama dosa-dosa saya yang banyak saya kerjain di alam dunia. Tapi ada jawab lagi. Faqala laha li nafsi ya dha'ifatal yaqin amma sami'ta qawluhu ta'ala. Setelah Allah kalimat apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun dosa kita segede apa, kalau kita benar-benar meminta kepada Allah, Allah akan kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu nyambung dari bismi Allah sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dari orang-orang soleh. Kalau kita nggak baca kitab, kira-kira kita paham nggak? Kan nggak bakal paham. Karena yang tadi kita baca, kuping dengar, lewat begitu aja. Tapi kalau orang soleh ini kita adabulin, benar-benar bukan per ayat, tapi per huruf kita adabulin. Daripada keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita harus Bismillahirrahmanirrahim kita awali. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ya kalau bisa ya tadi yang kita udah tahu kita amali. Diteruskan lagi ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalau di sini ahkamul basmalah wa hiya arba'atun. Hukum daripada membaca bismillah ada 4, ada yang mengatakan 5. Yang pertama al-wujub qira'ati habis shalah. Baca bismillah itu wajib ketika di dalam sholat. Baca bismillah, kalimat bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim ayatun min suratil. Kalau kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, otomatis sah sholat. Jadi Bismillah masuk ke dalam suratul Fatihah. Wajib nggak? Wajib tuh. Al-wujub qira'atiha fi shalah. Seperti bacaan kita di dalam sholat. Baca Bismillah wajib nggak? Wajib. Nggak boleh ditinggal. Yang kedua, an-nadbu sunnah. Inda kulli amri ribalin. Setiap perkara yang dianggap penting di dalam syariat, seperti makan. Kita mau berpakaian, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu hukumnya sunnah, dapat pahala dapat. Seperti ngarang kitab Bismillahirrahmanirrahim dapat. Ya. Jadi perkara-perkara yang dianggap penting. Ya. Di dalam syariat wudu mulai. Kalau nggak baca Bismillah, kita mulai wudu, kira-kira wudunya sah apa enggak? Ya sah tetap, tapi nggak ada keberkahan mendapat pahala sunnah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga al-hurmah haram. Ya, lidzatihi, daripada zatnya sendiri. Kasyurbil khamar. Minum khamar itu haram apa enggak? Haram. Ketika kita minum khamar diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hukum Bismillah yang tadinya wajib sunnah berubah menjadi haram karena disandingkan dengan zat yang boleh. Oh, kan di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Biar dapat rahmat Allah nih, minum Bismillah dulu dah, baru minum. Enggak. Ya ketahuan haram disandingin dengan Bismillahirrahmanirrahim, berubah yang tadinya wajib, yang tadinya sunnah. Dapat pahala ketika disandingkan dengan sesuatu yang haram, dia berubah menjadi dosa. Minum khamar dosa, baca bismillah tambah dosa lagi. Jangan ketahuan,
biar dapat rahmatnya kayak diampunin belum ngomong diampunin. Itu nggak bisa, ya. Jadi nggak boleh disandingin dengan yang haram. Ya. Terus yang keempat, al-karaha, makruh. Ya, dizatihi untuk ya, bentuknya emang udah makruh seperti apa? Karena fisik, seperti mencabut uban. Ini mencabut uban hukumnya makruh. Cabut uban, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu hukumnya makruh ketika mencabut uban. Karena mencabut uban hukumnya makruh. Baca Bismillah sebelum mencabut uban, nah Bismillah itu berubah menjadi hukumnya makruh. Ya. Nah. Terus yang terakhir yang kelima, kalau di sini sampai 4, tapi ada yang menambahkan 5, yaitu mubah. Seperti apa? Dinaqli mata'in min makanin ila akhir. Nih, barang. Ya. Kita pindahin dari sini ke sini. Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya mubah. Ya. Tapi kalau kita niatin, misal ya, dari kitab ini kita niatin ya, ihtiraman bil kitab, kita pindahin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah memindahkan barang ke tempat yang lain, di sini hukumnya sunnah. Tapi kalau kita niatin ihtiraman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ya nanti pahalanya beda lagi. Ya. Gitu. Ini tetap ubah. Tapi ada nanti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hukum-hukum daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dilanjutkan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi. Ya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah rabbil alamin, ya Tuhan semesta alam. Wa bihi, dan kepada Allah nasta'inu, kami meminta berkah ala umuri dunya wad din, atas perkara dunia dan akhirat serta akhirat. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi. Ya, jadi kita berselawat kepada Nabi serta keluarga Nabi. Nah, di sini kita harus mengerti juga. Jadi keluarga Nabi, yang dimaksud dengan keluarga Nabi di sini al-i'tibar liman mi'ataihi min az-zakah. Kalau fi magamiz zakah, Bani Hashim dan Bani Muthalib yang kita sebut dengan Habib, Ipa dan sebagainya. Ya, itu min Bani Hashim dan Muthalib. Ya, itu di magamiz zakah. Kalau di dalam fi ala wa ala i'tibari magamil madah, di maqam pujian, fa'aluhu kullu mu'minin taqiyyin, setiap mukmin yang bertakwa itu masuk di dalam al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jauh dari kata bertakwa, nggak masuk daripada al-Nabi sallallahu. Kalau di dalam fi maqamil majah, nah, kalau wali-wali Allah seperti itu masuk di situ. Tapi ada lagi maqam doa. Ya, kalau dilihat dari maqam doa, setiap mukmin walau kana asiyan, walaupun dia bermaksiat, masuk di dalam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ahwaj ila doa. Jadi gini, salawat ini dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salawat itu apaan sih? Apa salawat? Maknanya kan doa kan? Kita berdoa salawat. Doa. Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Keluarga di situ ada 3 maqam tadi. Maqam zakah Bani Hashim bin Muthalib. Maqam madah adalah setiap mukmin yang bertakwa. Maqam doa adalah setiap mukmin walaupun dia setiap hari berbuat maksiat, dia masuk di dalam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia butuh dengan ahwaj ila doa. Jadi kalau kita salawat, seakan-akan kita doain diri kita biar diri kita benar. Gitu. Ya kalau di maqam zakat kita nggak masuk Bani Hashim bin Muthalib, kita bukan. Maqam ada setiap mukmin yang bertakwa. Ya kita kadang-kadang takwa, kadang-kadang melenceng. Tidak melenceng kita. Ya. Nggak masuk. Tapi kalau di maqam doa, kullu mu'minin walau kana asyad, walaupun maksiat, ya kita nih masuk di dalam Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hakikatnya doa kita itu
seakan-akan kita mendoakan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat itu bukan buat siapa sih, buat diri kita. Makanya semakin banyak orang membaca salawat, dia akan mendapatkan ketenangan di dalam diri. Semakin banyak salawat, semakin akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuncinya ya yang saya dapat dari sama dari Nabi Abdurrahman, setiap mukmin itu kita punya penyakit. Bukan penyakit itu ya, penyakit hati. Ya. Entah itu syirik, entah itu dengki, entah itu kita sombong, entah itu kita riya dan segala macam lah. Salawat itu yang akan merubah diri kita tuh nanti. 10 nggak berubah, 20 nggak berubah. Berarti bacaan salawat kita lebih gede daripada riya kita ketimbang salawat. Saya udah baca setiap hari 1000, ya kata ente banyak, tapi kata Rasulullah itu kurang. Karena dosa kita lebih banyak daripada bacaan salawat. Kalau bacaan salawat seseorang pas dengan apa yang ada penyakit hatinya akan hilang. Tapi kalau belum hilang berarti kurang banyak bacaan salawat begitu. Semakin bacaan orang semakin banyak bacaan salawat orang, ya semakin terbuka nanti hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik hidayah, selalu memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.